Agen khusus Badr, kita mendekati lokasinya. Tempat rahasianya, Double X Suncool. Semoga kau beruntung. Terima kasih, tapi aku tidak butuh keberuntungan. Jangan bergerak, Suncool. Kau rupanya. Kau sekarang ditahan. Aku menemukanmu dan satelit mata-matamu. Kau akan dipenjara. Tidak, kurasa tidak, Agen Badr. Hai, bagaimana kabarmu, Mansur? Selesai. 5 penemuan baru, tapi apa semuanya berfungsi? Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Kita akan menguji yang ini dulu. Mundur! Oh, luar biasa. Apa itu? Itu namanya Bouncer 1000. Apa fungsinya? Akan aku tunjukkan. Wow, keren. Apa boleh aku mencobanya? Tentu. Apa itu mudah dikendalikan? Iya, kau bisa mengerahkannya kau ingin pergi kemana. Semua orang bisa melakukannya. Semua kecuali Obaid. Aku kehilangan kendali. Oh, tidak. Kita harus menangkapnya. Obaid! Aku di sini. Tetap di sana. Kami akan masuk dan mengeluarkanmu. Bagaimana masuknya? Dengan ini. Apa itu? Ini tali di dalam stoples. Ini pasti berguna. Ayo mundur. Bagus sekali, Mansur. Kau tidak apa-apa, Obaid? Aku senang sekali aku bisa keluar dari bola itu karena sangat sulit untuk dikendalikan. Tempat apa ini? Ayo, kita periksa. Halo. Ayo. Tunggu aku. Apa ada orang? Apa itu? Entahlah. Oh, tempat ini membuatku takut. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Itu harus dikhawatirkan. Ayo sembunyi, cepat-cepat. Terima kasih banyak. Kau siapa? Agen rahasia. Tempat apa ini? Ini adalah markas orang jenius yang jahat. Dan kenapa kau diikat dalam kotak ini? Robot bermata merah mengurungku di sini. Jadi kau ingin kami lepaskan? Ya, tolong lepaskan. Apa yang harus kami lakukan? Akan kubawa kalian ke tempat aman. Tapi aku harus menangkap Double X Suncool dan menghancurkan satelit mata-matanya.
Ini bagus. Kita seperti dalam misi sungguhan dengan mata-mata sungguhan juga. Hah? Padahal tadi aku baru saja membawa gawai untuk bisa menghadapi logam besar ini. Tapi semuanya menghilang. Aku membawa beberapa temuanku yang bisa membantu kita. Sebaiknya bergegas. Apa itu? Sepatu bertenaga roket. Aku tidak yakin itu bisa membantu kita. Perhatikan saja. Aku terkesan. Sekarang, ayo kejar Double X Sangkul dan satelit mata-matanya. Menjauhlah dari satelit mata-matanya. Kau terlambat. Mansur, apa kau punya gawai yang lain? Tidak. Bagus. Kini kita harus menghancurkannya. Aku tahu harus apa. Obeid, tangkap ini. Maafkan aku. Bagus, Obeid. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu untuk menjatuhkannya. Kau menghancurkan satelit mata-mataku, tapi kau tidak akan bisa menangkapku. Ayo, kita tangkap dia. Hebat. Alat apa ini? Itu penemuanku yang lain. Kau bisa duduk di sana dan mengendarainya. Sangkul, berhenti. Dia melarikan diri. Coba yang ini. Apa itu? Lendir super. Ini meregang saat menabrak nanti. Bagus. Semuanya ambil ini. Lempar. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Simpan saja napasmu. Tidak ada yang akan menolongmu. Benarkah itu? Oh, banyak sekali. Kau punya gawai yang lain? Aku punya ini. Bagus. Apa fungsinya? Tidak ada. Itu kan cuma bebek karet. Oh, aku tidak tahu bagaimana kita bisa lolos dari ini. Kita punya senjata rahasia. Apa senjatanya? Bukan apa, tapi siapa? Kalau begitu siapa? Kau. Aku? Obaid, ayo cepat cari bantuan sana. Oh, maaf ya. Apa yang kau lakukan? Itu pasukan robotku, jangan! Hanya Obeid yang bisa membuat kerusakan separah ini. Satelit mata-mata dan pasukan robotnya sudah dihancurkan semua. Dan kita menangkap Double X Sangkul. Hore! Aku beruntung sekali kau ada di sini. Kukira keberuntungan tidak membuatku berhasil sebagai seorang agen. Aku belajar sesuatu hari ini. Tidak akan berhasil tanpamu dan teman-temanmu. Dan juga gawaimu. Dan kita semua tidak akan berhasil tanpa Obaid, sopir terpayah yang sangat hebat.
Selamat pagi, Nyonya Husni. Ada yang bisa kubantu? Oh, sudah kuduga kau mengenalku. Hah? Dari televisi. Tidak juga. Hah? Pasti lewat televisi. Trot, penjerat terkenal di dunia. Siapa? Kau sungguh tidak mengenali aku? Penjerat berbagai macam hewan yang ada di TV. Pegulat hewan buas di alam liar. Tidak. Oh, aku ada di TV. Biar aku cari. Ada di sekitar sini. Andai saja tidak akan berhasil. Khalil. Iya, guruku. Putar. Putar lagi? Iya, putar lagi. Dari dataran berpasir Gurun Sahara, ke kedalaman Samudra Pasifik, keberanian menantang maut, Trot si penjerat adalah hal yang legendaris. Lihat. Lihat sampai Sampai semua itu berakhir dengan memalukan saat mencoba bergulat dan menjinakkan spesies terakhir Oryx, emas di bumi. Bukan itu video yang ingin aku tunjukkan kepadanya. Kau tidak akan tertawa jika aku diberi kesempatan lagi dengan Oryx itu. Andai dia belum punah. Oh, andai dia masih di sini. Kalau dia masih di sini. Lihat. Tidak mungkin. Itu Oryx. Aku baru lihat warnanya seperti itu. Ayo cari tahu jenis apa itu. Jenis Oryx. Apa ini? Tunggu dulu sebentar. Mansur, kau harus membantu kami. Oke. Maksudku, bagaimana aku tahu fotonya akan jadi viral? Apa? Sekarang semua orang akan datang mencari Oryx emas yang hilang itu. Dia bisa benar-benar punah, dan itu semua salahku. Syama, tunggu dulu. Sekarang ada orang aneh, Trat, si penjerat ini bilang dia akan datang dan bergulat dengan hewan malang ini. Hah? Siapa? Jadi aku butuh bantuan kalian menangkapnya dan pindahkan ke tempatnya. Kalian jangan diam saja. Katakan sesuatu. Bagaimana cara menemukannya? Itu mudah. Dia pasti makan dan minum, kan? Bagus. Sekarang bagaimana menangkapnya? Sini, Oryx kecil. Jadi itu benar. Dia masih hidup. Siapkan motornya. Kita tidak boleh ketahuan. Lepaskan kabelnya. Sini. Kembali ke sini. Tunggu. Kalian tunggu. Hah? Lepaskan kabelnya.
Di sana, mungkin tersangkut. Entahlah, sepertinya cukup aman di sana. Semuanya, jangan sampai dia takut. Tinggalkan motornya di sini. Apa? Memangnya kenapa? Kok tidak bisa mendaki ini ya? Tentu kami bisa. Tapi kami mencemaskan kalian berdua. Air, air. Oh, panasnya. Air. Air. Aku butuh air. Aku punya jus buah. Anggur? Apel. Boleh? Sudah, kalian siap? Ya, Iya, aku siap. juga. Ayo jalan. Bawa ini. Aku akan ke motornya. Oh, tidak. Siap? Tripodnya tidak ada, Pak. Di dalam. Gulungannya, Ada di kantung. baterainya, Di kantung juga. apa sudah terisi? Sudah? Sekarang bisa kau siapkan tidak? Ya, aku tidak suka cahayanya. Ayolah. Oke. Mulai. Hei, tunggu. Kalian sedang apa? Kelihatannya aku sedang apa? Ya, aku tidak tahu. Aku ingin bergulat dengan onyx emas itu. Dengan piyama? Ini bukan piyama. Terlihat seperti piyama? Namanya pakaian santai. Lihat yang benar. Piyama. Piyama. Iya, itu piyama. Piyama dan Nora. Ya, kukira awalnya juga piyama. Terserah kalian. Nyalakan kameranya supaya aku bisa bergulat dengan onyx emas terakhir ini. Untuk hiburan televisi penontonku yang ada di seluruh dunia. Terlihat lebih kecil dari yang aku ingat. Kau tahu, kalau aku ragu soal yang itu. Onyx emas terakhir di bumi. Kenapa begitu? Karena yang itu seperti induknya, dan dia terlihat sangat marah. Toh? Ternyata kau. Guruku, jangan khawatir guruku. Semuanya sudah kurekam. Sungguh? Biar aku lihat. Apa ini? Akan kucari hewan itu dan balas dendam. Walaupun itu bisa merenggut nyawaku. Kalian tahu, sebenarnya jika kau tampilkan onyx emas itu di televisi, maka kalian malah akan mengancam kehidupan mereka semua. Harusnya kita menolong dari kepunahan mereka. Jadi kita harus melindunginya. Di laman WWF ada artikel yang sangat menarik tentang ini. Aku akan kirimkan tautannya di surelmu. Banyak informasi untuk dipelajari di sana. Beritahu aku alamat surelmu. Tolong ceritakan, Trak. Setelah Anda berhari-hari menjelajah gurun, apa yang Anda temukan? Saya bisa pastikan onyx emas itu sudah punah. Dan foto yang beredar di internet itu pasti hanya rekayasa. Onyx emas hanya tinggal sejarah sekarang. Syukurlah. Syukurlah. Artikel yang sudah kau kirim padanya pasti luar biasa. Iya, artikelnya memang bagus. Tapi pasti karena lampiran lain yang aku kirimkan padanya yang telah mengubah pikirannya. Lampiran lain? Yang aku rekam dalam ponselku.
Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman ini dulunya habitat bagi badak Sumatera yang sudah punah. Tapi taman ini masih punya hewan-hewan lain seperti tapir, macan dahan, dan juga beruang madu. Dan jangan lupa ada ratusan jenis burung di sini. Dan juga 7 spesies primata. Dan di hutan sana ada beberapa hewan terbesar dan juga terganas yang ada di Asia. Seperti contohnya, ada gajah Sumatera dan juga harimau Sumatera yang terkenal sangat kuat dan bisa mengalahkan semua lawannya. Tapi kabarnya masih ada makhluk yang jauh lebih kuat dari semua gajah dan lebih ganas dari semua harimau. Dan dia dikenal sebagai orang pendek, yang artinya bertubuh kecil dengan kata lain. Akan tetapi, jangan tertipu dengan namanya yang mengecoh. Tidak ada yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya setelah melihat orang pendek. Kalian jangan khawatir, itu kan cuma dongeng. Kau lihat itu? Itu burung bulbul bergaris. Bapapararap bulbul, bapapararap bulbul, bapapararap papaparap bulbul. Cepat, ayo lihat sebelah sini, Mansur. Hup. Turki, bagaimana kalau kau coba ini? Baiklah, akan kucoba lagi. Ayo kawan-kawan, kita harus kejar yang lainnya. Jadi di mana yang lain? Mungkin ditangkap harimau. Atau mungkin lebih parah, ditangkap orang pendek. Harimau tidak menangkap mereka. Dan orang pendek itu tidak ada. Itu cuma mitos. Kita pasti salah jalan. Ayo kita kembali. Aku tidak mau kembali ke sana. Percuma saja, tidak ada jalan di depan. Kita harus kembali. Kita bisa tinggal di sini. Terlihat cukup bagus. Kau ini melantur. Tidak bisa kita tinggal di sini. Kembali ke sana, kita bisa jadi santapan harimau. Lebih parah lagi, jadi santapan orang pendek. Tunggu dulu, sepertinya aku lihat sesuatu. Mama Mansur, dia telah ditangkap orang pendek. Ya ampun, jangan konyol, Obaid. Wow, keren. Wow. Mustahil, kuil yang hilang. Mengagumkan. Dipenuhi Emas, selalu ada emas di kuil yang hilang. Tadinya aku mau bilang, ular, ayo. Yang benar saja, kita harus menjelajahinya. Dan juga kita mencari emas.
Kera jenis apa ini? Simpanse? Atau mungkin gorila? Tidak mungkin, karena tidak ada gorila atau simpanse di Indonesia. Yang ada orang utan. Apapun itu, terlihat cukup nyata. Dan kenapa warnanya berbeda? Kalian lihat itu? Apa? Tadi patungnya berkedip. Apa maksudmu, Obaid? Tunggu, itu bukan patung. Lalu itu apa? Dia orang pendek. Semuanya lari! Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Sekarang kita harus apa? Tunggu di sini saja. Bisa jadi dia bosan atau lapar. Tidak. Jangan lapar. Kumohon, jangan lapar. Semuanya jangan bergerak. Hah? Burung enggang? Tidak. Apa yang terjadi ya? Kita diselamatkan. Salim, kau tidak apa-apa. Berhentilah menjerit. Hah? Hah? Ayo, dia selamatkan kita. Ayo kita ikuti dia. Oh, ini enak sekali. Orang pendek tahu betul mana mangga yang paling enak. Dia berbanding terbalik dari mitosnya. Kita akan terkenal karena menemukannya. Pastinya kita akan tampil di TV. Pasti kita semua akan terkenal dan juga masuk TV. Itu tidak benar. Harusnya Turki dan kuil orang pendek yang hilang. Hai, sebentar. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita namai Salim Sang Penyelamat? Ya benar. Dan memangnya kapan kau menjadi penyelamat? Hei, ayolah. Kita harus segera temukan yang lainnya. Bagus sekali. Wah, itu sepertinya tinggi sekali. Pemandangan ini pokoknya harus masuk dalam acaraku. Hah? Burung bulbul. Ini keren sekali. Hah? Begitulah cara kita kembali. Ayo. Mansur, syukurlah kalian semua aman. Hai ayah. Syukurlah. Bagaimana cara kalian bisa kembali? Ya, ceritanya sangat panjang dan tak terlupakan. Hah? Kita ikuti matahari terbenam. Tidak, kau salah. Salim, kita ikuti matahari terbenam. Wah, benar. Ngomong-ngomong,
Kalian pasti lapar. Ayo, kita makan dulu. Kenapa kau tidak cerita soal orang pendek? Seharusnya kita bisa jadi terkenal. Kalau kita ceritakan yang kita temukan, hutan akan dipenuhi orang yang memburunya. Lalu mereka akan menaruhnya di kebun binatang. Dan akhirnya orang pendek itu tidak akan bisa bebas lagi. Menurutku sebaiknya jadi rahasia kita saja, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kau benar, Mansur. Kau benar. Kepalanya terlihat fantastis. Bagus sekali. Film ini pasti hebat. Sekarang, di mana pemeran figurannya? Di sana rupanya. Baguslah. Oke, kalian berempat masuk ke sana dan pakai kostum. Tolong cepatlah. Bagaimana dengan kostum kami? Kostum kalian di dalam sana. Oh, benda apa itu? Hah? Kalian tampak luar biasa. Oke, temui monster menyeramkan kita. Obed, Salim, kami siap untuk kalian. Keren. Kalian tampak... Tidak. Belum selesai. Aku butuh asisten. Hebat. Kau tampak hebat. Mereka tidak akan bisa mendengarmu. Sebenarnya, ini satu-satunya cara berkomunikasi dengan mereka. Tes 1, 2, kalian tampak hebat. Katakan bagaimana keadaan kalian di dalam sana. Kami baik-baik saja. Terima kasih. Sedikit gerah tapi tidak apa-apa. Ubah suara di kostumnya membuat suara mereka terdengar seperti monster sungguhan. Keren sekali. Baik, semua kita mulai syutingnya. Oke, anak-anak, action! Waktunya monster beraksi. Ayo, mengaum. God, luar biasa. Wah, sulit dipercaya kita berperan dalam film. Sulit dipercaya aku menjadi bokong alien. Kalau kau mau, kita bisa bertukar. Tidak. Ruangannya tidak cukup. Tidak, kita pasti bisa. Tidak, Obed. Hentikan. Halo? Ada yang mendengar kami? Mikrofon kita tidak berfungsi. Gawat, ini tidak baik. Di adegan berikutnya, kau akan terus melawan monsternya. Oke? Tentu, kami siap. Luar biasa. Kau siap? Hei monster, masuklah. Kau siap? Obed, Salim, kalian mendengarku? Obed, Salim, kalian mendengarku? Gawat, aku rasa mereka terjatuh. Salim, Obed,
Salim! Obed! Kalian mendengarku? Cepat ambilkan mobilku, sekarang juga! Coba lepaskan kepalanya. Tersangkut. Tidak bisa dilepaskan. Di mana kita berada? Aku tidak bisa melihat apapun. Ayo kita cari bantuan agar kita bisa keluar dari sini. Hah, ide yang bagus. Wah, lucu sekali. Salim, di depan kita ada kucing kecil. Serangga, aku muak dengan tempat ini. Serangga raksasa. Hah? Kawan, kau harus tenangkan dirimu. Oke anak-anak, kita jemput monsternya. Ibu, apa monster luar angkasa itu nyata? Tentu tidak, sayang. Tolong kami, tolong. Bisakah seseorang ada yang ingin menolong kami? Kabur, kabur, kabur. Ada monster luar angkasa. Mereka di sana. Obed, kita di mana? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat keluar sana. Ada yang bisa menolong kami? Mereka di sana. Kalian terlalu banyak. Kita tidak bisa terbang. Terbang. Kita terlalu berat. Aku tidak bisa mengendalikan. Kau dengar sesuatu? Tidak ada apa-apa. Ayo jalan. Hah? Apa yang terjadi? Kakiku tidak berada di atas tanah lagi. Lepaskan sabuk pengaman kalian dan ikat mereka cepat. Tunggu teman-teman. Tarik. Baiklah, kakiku sudah kembali menginjak tanah, Salim. Kakiku juga. Aku tidak tahu kita di mana, tapi ayo keluar dari sini. Tidak. Ada sesuatu di atas kepalaku. Singkirkan, singkirkan.
kenapa kita di sini? Itu cerita yang sangat lucu. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Semuanya luar biasa. Lihat semua orang ini dengan kamera bagusnya dan ponselnya. Aku yakin rekaman ini pasti viral. Kita tidak bisa membuat pemberitaan seperti ini. Jelas tidak bisa. Hei, akan kuberi kalian tiket ke penayangan perdananya. Akan kuberi kalian poster dan mainan juga. Apapun yang kalian mau, sebutkan saja. Tolong ambilkan air untukku. Menjadi monster dari emas membuatku haus. Masuk! 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 Oh, kita sampai. Akhirnya, lihat pulaunya. Wow, menakjubkan. Sulit dipercaya aku di tengah-tengah Samudra Pasifik. Sampai bertemu di pantai 2 jam lagi. Selamat menjelajah. Tapi tolong, berhati-hatilah. Wah, bagus sekali. Wow, hebat sekali. Oh, itu kapal selam yang sangat keren. Wah, kita harus bertanya apa boleh kita naiki. Oh ya, kita pasti tidak boleh menaikinya. Halo semuanya. Halo Tuan. Kami sangat suka dengan kapal selammu. Ya, terima kasih. Apa yang akan kau lakukan di dalamnya? Kami akan menyelam ke Palung Mariana, yaitu wilayah lautan paling dalam yang belum pernah dikunjungi. Di sana, semoga aku bisa menemukan sesuatu yang selama ini dikira tidak ada. Apa kau akan menemukan otak Obed? Kau tidak lucu. Apa yang ingin kau temukan di sana? Sebenarnya aku belum tahu. Sebagian besar dunia di wilayah bawah laut belum dijelajahi. Jadi kemungkinan ada banyak kehidupan di tempat terpencil yang belum pernah kita temukan. Ada hal-hal aneh di bawah lautan ini. Dan itu sangat berbahaya. Kalau kau menemukannya, kau akan menyesal dan terlambat. Aku punya banyak tugas. Sampai jumpa, senang bertemu kalian. Hah? Ayo kita pergi dan jelajahi pulau ini. Hah? Wow. Maaf ya semuanya, itu adalah penemuan baruku. Apa itu? Ini proyektor hologramku. Coba lihat, arahkan pada apapun yang kau mau. Tekan tombolnya sekali untuk memotret gambar. Kemudian gambarnya diproyeksikan. Oh, kau ini kasihan sekali. Kau mau makan? Kau mau makan ini? Wah, monyet ini menyukaiku. Mungkin karena baumu seperti pisang. Diam. Hei! Monyet, kemarilah, akan kuberi makan. Hah?
Marilah kawan kecil. Penyelaman otomatis dimulai. Tidak. Ini buruk sekali. Dia hampir memakan semuanya. Obaid, ada hal lebih penting yang harus kita cemaskan. Hah? Misalnya? Oh, entahlah, seperti masalah yang kau buat ini. Penyelaman sedang berlangsung. Perkiraan jarak ke dasar lautan adalah 6 km. Kita harus bagaimana? Baiklah, duduk dan nikmati saja. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Halo anak-anak, kalian mendengarku? Kalian baik-baik saja? Iya, kami dengar kalian. Kami baik-baik saja. Sedang apa kalian di dalam sana? Kami mengikuti hewan kecil yang dikejar Obaid karena memakan camilannya dan tidak sengaja menekan tombol penyelaman. Hewan kecil apa? Oh. Tenang saja anak-anak, kalian cukup aman selama kalian diam saja dan tidak menyentuh apapun. Kapal selamnya sudah diprogram untuk menuju ke lautan terdalam, jadi kalian tunggu saja di situ. Lihat itu. Wah, ada hal yang terlihat sangat aneh di luar sana. Ada hal yang aneh di sini juga. Lihat Mansur, ada moncah. Separuh monyet, separuh bocah. Sekarang kalian berada di Palung Mariana. Sampai saat ini belum ada manusia yang sampai ke monyet kedalaman pernah mencapai kedalaman itu? Oh, tidak, nak. Belum ada monyet atau manusia yang mencapai kedalaman itu. Wah, ada tanda makhluk yang besar di alat pemindai. Kepiting itu lebih besar dari gajah. Itu bahkan lebih besar dari 10 gajah. Iya, kau bahkan bisa membuat selada kepiting raksasa porsi yang besar. Kalian sedang lihat apa? Menakjubkan, belum pernah ada yang melihat makhluk ini. Lihat ukuran makhluk itu. Wah, penemuan yang hebat, luar biasa. Hei, dia melihat kita dengan aneh. Iya, dia melihat kita seperti Obaid melihat es krim. Aku rasa dia pikir kita makanannya. Jangan takut anak-anak, tapi ini buruk. Lakukan sesuatu. Maaf, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kapal selamnya melewati rute yang sudah diprogram, tidak bisa dihentikan. Dia mendekati kita. Dan kita masih mendekati dia. Keluarkan kami dari sini. Aku harus bagaimana ini? Pikir Mansur, pikir. Aku rasa ini adalah perjamuan terakhir dari kita. Hei. Nih. Hei. Hai Nano, bisakah kau meminta sistemnya agar aku bisa mengendalikan kapal selamnya? Akan ku coba. Cepatlah, Nano. Terus coba. Jika kau tidak bergegas, sepertinya kita akan disantap kepiting ini. Ayo Nano, lebih cepat lagi. Pemintasan sistem selesai. Penyelaman otomatis Bagus sekali Nano, dimatikan. kau hebat. Kini aku bisa membawa kita pergi. Tidak bisakah kapal ini lebih cepat? Ini sudah kecepatan maksimal. Kita tertangkap. Sekarang kita harus bagaimana? Aku tahu, kita bisa menakutinya dengan sesuatu yang lebih besar. Hah? Ayo kita coba, apakah kepiting itu suka dengan King Kong? Oh, itu tidak berhasil. Habislah kita. Kenapa kepiting itu tidak takut dengan monyet raksasa? Apa yang bisa membuat dia takut? Ini pasti membuat dia takut. Apa? Ini.
Wow, itu adalah hal paling menyeramkan yang pernah kulihat. Kita berhasil. Ya, semuanya berkat Salim dan wajah seramnya yang bisa buat kepiting raksasa ketakutan. Sama-sama. Jadi bisa kita pulang sebelum makhluk itu kembali? Iya, itu ide yang bagus. Ayo kita pulang. Kalian hebat bisa kembali dengan selamat. Oh ya, dan kalian sudah hebat menemukan kepiting raksasa. Itu luar biasa. Untuk menghormati penemuan spesies barumu, kami menamainya kepiting Mansur raksasa. Namamu seperti kepiting raksasa. Namaku Mansur, namaku Mansur. Hah, tidak ada yang menakutkan kecuali wajah Salim raksasa. Masuk! 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 Abrakadabra. Ada apa, Obaid? Sihir itu agak menakutkan. Tapi itu tidak nyata, Payah. Bagaimana jika dia memakainya? Dan sekarang, untuk ilusi terakhirku, kuperkenalkan bocah menjadi kelinci. Aku butuh 3 sukarelawan. Kau, dan kau. Ayo, Obaid. Kau tetap denganku. Bisakah kalian periksa kotak itu dengan hati-hati? Pastikan itu kosong dan tidak ada ruang tersembunyi. Ya, ini kosong, tak ada apapun. Terima kasih. Tolong kembali ke tempat duduk. Sekarang saksikanlah ini. Tolong masuk ke dalam kotaknya dan duduk. Abrakadabra! Bagus. Hehehe, kau hebat. Ya, kau menghilang dengan ajaib. Tadi aku cuma terjatuh, tapi sungguh aku tidak mengira akan bertemu kakek di sini. Ya, kakek suka membantu di sekolah sebisanya. Lagi pula Jafar, teman lama kakek. Aku harus kembali ke atas. Hehe. Apa kau bisa membuka pintu jebakannya? Tentu saja. Hah? Gini, akan kubuat kotak dan kelincinya menghilang. Kalian saksikanlah. Baiklah, mundur Mansur. Wah! Ayo Mansur, tangkap. Ayo cepat tangkap. Ayo, cepat tangkap. Mansur kemana? Pasti dia menunggu kita. Mungkin di pintu masuk. Kena kau. Hah? Semua baik-baik saja, temanku? Iya, kenapa? Flopsy, aku yakin kau hanya main-main dengan mereka. Kita harus bersihkan tempat ini sebelum kita pergi. Tenang saja, jangan khawatir. Aku dan Mansur
akan mengatasi hal ini. Kau boleh pergi. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku senang sekali. Kami tidak akan bisa tampil tanpamu. Sampai nanti, Shakir. Apa ada yang melihat Mansur? Hai Sama. Halo semua, Mansur di mana? Entahlah, dia menghilang setelah pesulap itu mengubah dia menjadi kelinci. Mungkin pesulapnya lupa mengembalikannya menjadi manusia. Sudah dulu ya, aku harus segera pergi. Sampai nanti. Salim, aku tahu jawabannya. Kurasa Mansur berubah jadi kelinci. Kurasa tidak, Obaid, karena pesulapnya tidak mengubah Mansur. Lihat! Pertunjukan yang spektakuler. Ingat saat aku berperan jadi pesulap jahat dan kau jadi asistenku yang menyeramkan? Kini kau percaya, Salim? Lihat, pesulap itu dan asistennya bangga atas perbuatan mereka terhadap Mansur. Lihat, Mansur di sana. Apa? Di mana? Di sana, dalam kurungan kecil itu. Jangan konyol. Pesulap itu menculiknya. Obaid! Lari! Hei, kembali! Kembalikan kelinci itu! Siapapun tangkap dia! Hah? Teman-temanmu kabur membawa kelinciku. Aku harus bagaimana? Apa? Itu tidak mungkin. Obaid dan Salim tidak akan mengambil apa yang bukan milik mereka. Tapi aku sungguh melihat mereka. Kau harus membantuku mendapatkan kelinciku. Dia berharga bagiku. Pasti akan kubantu. Temukan kelinci itu. Apa yang terjadi, Obaid? Kau tidak berpikir kalau kelinci ini adalah Mansur, kan? Tidak, aku yakin ini Mansur. Lihat. Sepertinya ponsel mereka mati. Tapi kita bisa minta bantuan Nano. Halo Mansur. Halo Nano, bisakah kau terbang ke rumah Obaid dan Salim dan coba lihat apakah mereka ada di sana? Tentu. Nano adalah asisten pribadiku dan dia itu robot ciptaanku yang bisa terbang. Jadi kau punya robot yang bisa terbang? Orang menganggap trik sulapku itu pintar, tapi dengan kecerdasanmu, kau menciptakan robot yang bisa terbang. Obaid, kita harus bawa kelinci itu kembali ke sekolah. Tidak, aku mau mencoba mengubahnya jadi manusia. Apa? Mansur? Mansur? Mansur! Kenapa dia tidak berubah? Menurutmu? Kita harus kembali ke pesulap itu. Minta kembalikan Mansur. Mansur, Salim belum pulang ke rumah. Terima kasih Nano. Bisakah kau ke rumah Obaid? Tentu saja. Halo Syama, apa kau melihat Obaid dan Salim? Mereka membawa kelinci pesulap itu lalu pergi. Apa? Oh, aku baru ingat. Saat aku lihat mereka meninggalkan sekolah, mereka bilang soal trik sulap. Aku hanya bercanda saat aku bilang bahwa pesulapnya mengubahmu menjadi kelinci sungguhan. Kurasa Obaid percaya ucapanku. Tidak, aku yakin mereka tidak percaya aku mengubahmu jadi kelinci, kan? Tapi Obaid percaya itu. Mansur, aku juga tidak menemukan mereka di rumah Obaid. Terima kasih Nano, kau harus pulang sekarang. Hei kau! Halo, kau membawa Flopsy? Namanya Mansur, kau telah mengubahnya. Aku mau kau bawa aku ke Jafar agar dia bisa mengubah kelinci ini kembali jadi Mansur. Jafar? Halo, tampaknya sudah ketemu. Aku bersama dua anak yang membawa Flopsy. Maksudku Mansur. Dan mereka memintamu mengembalikan dia jadi manusia.
Ya, sampai nanti. Baiklah, Jafar yang hebat sudah setuju. Sekarang ayo kita pergi ke rumah temanmu. Aku mohon, tolong ubah Mansur jadi manusia. Dia tidak lucu jika seperti ini. Kasihan dia, aku sedih melihatnya. Abrakadabra! Mansur, kau sudah kembali. Hai Obaid. Apa rasanya jadi seekor kelinci? Itu terasa cukup seru, tapi aku lebih suka jadi manusia. Jadi, kalau begitu kau bisa mengubah jadi siapapun? Ya, misalnya sebut saja es krim. Tidak, sudah cukup. Kembalikan dia sebelum dia meleleh. Abrakadabra! Tidak apa-apa Obaid, tenang saja. Seru sekali bisa berubah menjadi hal yang berbeda. Kau harus mencobanya sesekali. Ini. Aku minta maaf ya kalau sudah menyusahkanmu. Tidak, itu sama sekali tidak menyusahkan. Ya, ini akan jadi salah satu kisah favorit kita. Obaid, lihat, itu Mansur. Hehehe, kau tidak lucu. Ayo, kemarilah Mansur, kami akan membantumu. Ayo, ayo Mansur. Kemarilah kucing kecil.